Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Irpa Anggriani, MPD, selaku dosen mata kuliah Teori Belajar Bahasa dan Linguistik Umum, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lutfia Mulyaristi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ringkasan dari dasar-dasar morfologi. Di dasar-dasar morfologi ini terdapat 3 daftar isi. Yang pertama, morfem, yang kedua, identifikasi morfem, yang ketiga, pembentukan kata. Yang pertama, morfem. Morfem, bahwa morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa. Satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil itu disebut dengan morfem. Sebagai suatu satuan gramatikal, morfem memiliki makna. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal morfem itu tidak dapat lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Yang kedua, ada identifikasi morfem. Identifikasi morfem untuk menentukan apakah sebuah satuan gramatikal itu morfem atau bukan. Kita perlu membandingkan bentuk satuan gramatikal tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk lain dalam ujian. Jika bentuk tersebut ternyata muncul secara berulang-ulang walaupun dalam bentuk lainnya, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Morfem juga menunjukkan makna tertentu baik leksikal maupun gramatikal. Yang ketiga, ada pembentukan kata. Pembentukan kata sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Terdapat beberapa jenis proses morfologi. Di antaranya, yang pertama ada gramatikalisasi, yang kedua afiksasi, yang ketiga reduplikasi. Yang pertama, gramatikalisasi. Gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dengan sendirinya dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya yang tergolong morfem terikat tidak dapat langsung menjadi kata, karena sebenarnya morfem ini termasuk morfem terikat juga. Lain halnya dengan bentuk seperti rumah yang berstatus morfem bebas, yang dapat langsung menjadi kata. Tampaknya hanya morfem bebas saja yang dapat melalui gramatikal menjadi kata. Yang kedua itu ada afiksasi. Afiksasi adalah proses perubahan afiks, yang sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal. Yang dihasilkan proses ini dapat bersifat inflektif dan dapat pula bersifat derivatif. Bersifat inflektif apabila afiksasi ini tidak mengubah kelas kata. Sebaliknya bersifat derivatif apabila hasil afiksasi merubah kelas kata. Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat yang diimbukan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia, dikenal berbagai jenis afiks yang secara tradisional diklasifikasikan. Jenis afiks yang secara tradisional diklasifikasikan atas. Yang pertama ada prefiks, yang kedua ada infiks, yang ketiga ada sufiks, yang keempat kombinasi afiks, yang kelima konfiks. Yang pertama prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar. Yang kedua infiks. Infiks adalah afiks yang diletakkan di dalam bentuk dasar. Yang ketiga sufiks. Sufiks adalah afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Yang keempat kombinasi afiks. Kombinasi afiks itu proses pembentukan kata yang berupa pemberian afiks secara kombinasi dari dua afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar. Yang kelima itu ada konfiks. Konfiks itu satu afiks dengan satu makna gramatikal, sedangkan kombinasi afiks
bukanlah satu afiks dan berkemungkinan mengungkapkan beberapa makna gramatikal. Yang ketiga adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Dalam hal ini, lazim dibedakan adanya reduplikasi penuh seperti buku-buku dari dasar buku, reduplikasi sebagian seperti laki-laki dari dasar laki, reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik dari dasar balik. Proses reduplikasi banyak terdapat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Khusus mengenai reduplikasi dalam bahasa Indonesia, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Akar lot digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis. Lebih jauh lagi, artinya akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiks ditinggalkan. Para ahli bahasa struktural, terutama penganut aliran Bloomfield, berpendapat bahwa kata adalah satuan bebas terkecil minimal free from. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.